Saya ada soalan Kak. Umat Kristen kan meyakini bahwa Yesus itu disalib untuk kepentingan umat lah sehingga kini dan dapat menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa lah dari kutukan hukum Taurat disalib. Jadi persoalan saya Kak, kalau orang Kristen masa itu menyaksikanlah Tuhan Yesus disalib, adakah umat Kristen akan bantu Yesus untuk disalib atau menyelamatkan Yesus daripada disalib? Itu soalan saya Kak. Ya, kita tidak akan lakuin apa-apa, sama seperti para murid yang tidak melakukan apapun. Karena Yesus mati karena kemauannya sendiri. Ketika Petrus itu menghalangi penyaliban, Yesus marah. Emang kamu pikir aku gak bisa mengutus malaikatku? Jadi kita gak lakuin apapun. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ya, coba ya saya baca ya. Jadi penyaliban itu kemauan Yesus. Dia yang mau mati. Yohanes 10 ayat mulai dari ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus itu mati itu ya memang karena dia mau mati. Ketika Petrus itu mengiris telinga prajurit untuk menghalangi penyaliban, Yesus marah. Karena memang harus terjadi seperti apa yang dibuatkan kitab suci. Jadi apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu itu terlihat penyaliban? Ya diam-diam saja tidak lakuin apapun, sama seperti para murid yang tidak melakukan apapun. Karena para murid tahu bahwa kematian Yesus itu Yesus sendiri yang mau. Petrus itu menghalangi penyaliban, Tuhan Yesus marah. Apa yang mau mereka lakukan? Yang nggak ada. Ya begitu juga sikap kami. Gitu ya. Oke, makasih. Tapi Kak, saya ada soalan lagi. Ya silakan. Soalan saya macam nih. Sebab saya masa kuliah ada kawan lah soal-soal masa tentang agama, jadi saya dengar aja. Jadi soalan kawan saya tuh dia kata orang Kristen nih sebenarnya ikut ajaran yang mana, ajaran yang dibawa oleh Yesus ataupun ajaran yang dibawa oleh Paulus. Sebab dia kata Yesus meninggal dikafanin dan berpuasa 40 hari dan berdoa, sembahyang. Jadi pemahaman tentang penganut agama tuh, dia sebenarnya agama Kristen ini lebih mengikuti siapa sebenarnya Paulus, dan kenapa ramai yang macam mengikuti dia punya ajaran, sedangkan ajaran yang dibawa Yesus dalam kitab Injil asli berbeza gitu. Dan kitab dia banyak dibolak-balikkan. Ya kamu mungkin tidak tahu ya. Kalau kamu bilang Alkitab itu dibolak-balikkan, ya kamu mungkin belum belajar ya. Kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Coba kita lihat dalam Matius 28 ayat 20 ya. Nah, ayat 20, apa kata Tuhan Yesus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kami mengikuti apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan.
Yesus dikafani karena itu budaya Timur Tengah. Yesus nggak ada memerintahkan kamu meninggal dikafanilah dibungkus-bungkus, nggak ada. Dan tidak ada larangan juga. Jadi mau dikafani silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Mau dipeti mati, dibuat baju atau apa silahkan, karena tidak ada larangan. Ya, jadi ya silakan lakukan. Boleh lakukan, nggak juga nggak apa-apa, karena nggak ada perintah, nggak ada larangan. Tadi ayatnya jelas, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nggak ada tuh Tuhan Yesus perintahkan kami itu untuk dikafani. Nggak ada tuh Tuhan Yesus perintahkan kami untuk disunat. Yesus disunat karena dia orang Yahudi. Kami bukan orang Yahudi, bro. Ya, Yesus puasa, dia orang Yahudi. Kami bukan orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah perintahkan kamu berpuasa, wajib disunat. Tidak ada itu. Karena dia penggenapan dari semua itu. Gitu loh. Jadi mungkin kamu berpikir, kenapa orang ini tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Kalau memang begitu, kami pun harusnya mati itu nggak boleh dikubur dalam tanah. Karena Yesus ketika mati itu di dalam goa-goa batu, bukan dalam tanah. Oke, terima kasih pencerahannya, Jadi Kak. misunderstandingnya itu nggak boleh gitu, ya. Oke, paham. Terima kasih pencerahan Anda. Saya mau bertanya soal setelah kematian itu kan ada api pencucian, ya kan? Itu iman Katolik, Bu. Saya nggak bisa jelasin. Saya dalam Katolik setelah kematian itu ada api pencucian. Lalu bagaimana dengan nanti kan setelah pada hari penghakiman itu Tuhan Yesus akan bangkit untuk menghakimi orang-orang yang masih hidup, ya kan, dan juga yang sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan kesaksian orang-orang yang pernah Tuhan Yesus ajak ke neraka dan surga? Mereka kan bilang bahwa di surga ada arwah-arwah yang orang yang sudah meninggal, di neraka juga begitu. Lalu apakah pada hari penghakiman mereka dibangkitkan kembali atau bagaimana? Nah, pada hari penghakiman kita akan dibangkitkan. Setelah kita meninggal, tubuh ini berpisah dengan roh. Kalau kita orang yang percaya pada Yesus, maka roh kita itu akan dituntun oleh malaikat ke Firdaus, tempat penantian. Ya, roh kita akan dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Dan ketika dia tidak percaya Yesus, dia akan menderita oleh karena dosanya di alam Tartarus. Ya. Nah, dan ketika Yesus datang kedua kalinya, maka tubuh akan dibangkitkan. Tubuhnya akan diperbangkitkan dan akan dipersatukan dengan rohnya yang ada di Firdaus dan yang ada di Tartarus. Baru penghakiman. Baru langit bumi baru. Sudah, begitu saja.